Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminar kali ini saya juga ucapkan selamat terima kasih kepada Pak Helmi selaku presenter, kemudian juga kepada Bu Ina selaku moderator. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai kemampuan literasi di siswa. Sangat menarik sekali. Untuk mempercepat waktu, langsung saja saya serahkan ke moderator untuk memimpin kegiatan seminar ini. Itu saya serahkan langsung kepada Ibu Ina. Ya, Ina? ya, Bunita, ya, terima Halo? kasih. Ya, halo, ya udah diterima Bunita. Ya, terima kasih kepada Ibu Nita yang telah membuka meeting siang hari ini. Ya, sebelumnya izin perkenalkan, saya Ina Melinda sebagai moderator dan tadi Nita Nurfadila sebagai host. Di sini kami akan memaparkan, terutama pemateri, akan memaparkan kemampuan literasi digital bagi siswa. Sebelumnya kita sampaikan dulu riwayat dari Bapak pemateri dengan nama Helmi Herdiansyah, SPDGR, tempat tanggal lahir Ciamis 8 Juli 1993, domisili Ciamis, pekerjaan sebagai guru, kemudian unit kerjanya di SDN 3 Maroko, Cibalong, Garut. Riwayat pendidikannya SD di SDN 2 Tanjung Jaya, kemudian SMP N1 Raja Desa, SMA N1 Kawali, universitasnya di UPI Kampus Tasikmalaya. Kemudian beliau juga sudah mengikuti profesi, yaitu profesi PPG dalam jabatan UPI. Kemudian prestasi yang digapai oleh beliau, ternyata beliau itu seorang komikus ya. Yang pertama, prestasinya yaitu anugerah penghargaan pengabdian masyarakat dalam pengembangan game UPI 2015, gamers juga. Kemudian yang kedua, juara 3 komik edukasi teacher super camp. Yang ketiga, juara 3 komik edukasi Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar di DITPSD Kemendikbud 2017. Jadi pemateri hebat kita itu adalah seorang gamers dan seorang komikers. Ya udah, untuk mengefektifkan waktu dan saya juga sebagai moderator sudah tidak sabar tentang materi yang akan disampaikan oleh Bapak Helmi. Kepada Bapak Helmi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan. Dia mengembangkan materi baik. Kita akan mendengar ya pembukaan dan penjelasan. Semoga materi saya sampaikan ini berjalan dengan lancar dan dapat diterima, bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, saya di sini akan membahas tentang kemampuan literasi digital. Bicara tentang kemampuan literasi digital, kita lihat dulu mungkin kita pada tahu bahwa arti dari literasi itu bukan hanya membaca atau kalau di sekolah dasar bisa melihat berhitung, bisa tulis. Ternyata tidak segampang itu ya, ternyata bisa saja baca, sampai dengan evaluasi gitu ya. Itulah literasi ya. Dan digital sendiri sebenarnya lebih kepada mekanistik. Jadi itu berarti literasi digital itu merupakan kemampuan tadi baik membaca, kemudian mengevaluasi sampai pada nantinya bisa men-sharingkan atau mempublikasikan hal-hal dalam bidang digital. Nah, lanjut ya. Lanjut. Ya, silakan. Nah, sebenarnya tayangannya masih ini. Nah, saya akan coba mengurutkan dulu tantangan pada setiap zaman.
pada zaman agraris, mungkin sampai sekarang juga masih zaman agraris ya, tapi berbeda sekali dengan tempo dulu dan sekarang. Pada zaman tempo dulu itu kita tantangannya itu harus lebih bersahabat dengan alam, bagaimana mengenal alam, bagaimana tanam, kapan waktunya kita menjaga, kapan kita waktunya menanam ubi, itu lebih bersahabat dengan alam. Itu ketika kita berada di zaman agraris. Nah, dulu ini di sini ya. Nah, ini kemudian kita masuk ke zaman setelah zaman agraris, kita masuk ke zaman industri. Nah, mesin-mesin sudah mulai dibuat. Karena apa? Karena pada zaman ini ya proses produksi harus lebih efisien. Tadinya yang mencakul harus pakai kerbau, nanti kalau kerbau mana kalau kerbau itu kita bisa pakai lebih dikenakan lagi. Nah, kemudian kita lagi zaman industri ini zaman informasi. Dan informasi ini belum seperti sekarang, tapi masih dalam bidang apa? Nah, misalkan bidang radio, misalkan ada TV, itu ada zaman-zaman TV, terus ada radio ya, radio dan informasi itu mulai disebarluaskan. Nah, selain itu, selain di bidang digital juga ada juga di bidang misalkan di peran majalah, karena waktu itu zaman informasi ini karena udah adanya zaman industri, jadi bisa informasi secara mudah. Ya. Nah, sekarang kita setelah zaman informasi ini lebih dipermudah. Nah, tapi di sini kita sedang masuk jam digital nih, jadi kita nggak tahu nih apa itu sekarang kita sedang mengalami di zaman digital. Baik, dilanjut. Nah, mungkin di sini saya ada sedikit gambar dari salah satu komik Jakarta. Di sini terlihat jelas ya bahwa di sini ada kebutuhan pokok dengan ini kok ada apa lagi? Di sini tuh ada ilustrasinya orang yang taruh minumannya di mana ini, mejanya penuh, kita di meja ini dan bermain laptop atau jadi laptop. Yang bilang beres itu wifi-nya nggak nyala ya. Terus ada yang mau ya garis gue di mana dong, nggak ada yang kosong gitu. Jadi mungkin ini titik-titik ini bisa diisi oleh kita sendiri. Apa kebutuhan pokoknya pertama yaitu sandang, pangan, papan, jajan, atau mungkin sandang, pangan, papan, wifi, atau mungkin sandang, pangan, papan, dan paket kuota atau paket data. Nah, zaman sekarang udah berbeda lagi dengan zaman dulu. Kalau kita dulu bisa mengakses informasi melalui media tulis, media TV, ya. Sekarang bisa lebih diakses lagi dengan menggunakan media digital yang dilakukan secara masing-masing, ya. Nah, tapi ternyata dari semua kemudahan itu ada satu kekurangan, di mana di sini ada Kapur yang berbicara bahwa ya informasi yang ada di internet atau pada zaman digital ini itu layaknya sebuah air yang mengalir deras dari pipa pemadam kebakaran. Jadi saking derasnya, kadang ada yang tahan, kadang ada yang bisa menyaringnya, atau malah terbawa arus gitu. Jadi ini benar-benar jadi masalah kita, yaitu apa? Yaitu ini. Nah ini derasnya informasi yang ada di internet ini. Ya, derasnya informasi yang ada di internet ini membuat kita seperti kita mudah, tapi ternyata di balik kemudahan itu kita harus lebih belajar lagi, lebih mengenal lagi tentang apa itu literasi digital. Nah, kemudian kita juga sebagai pendidik yang sekarang sudah booming ya, tidak bisa ketinggalan dengan apa itu yang harus digitalisasi. Contohnya saja banyak
banyak ruang guru atau mungkin sekarang sudah sedang ini ya, rumah belajar untuk para pendidik dan tayangan TVRI. Nah, dari question di sini, nah ini kita mulai tertarik nih bahwa kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru ibaratnya tinggal di tepi sungai ya. Mau tak mau kita harus mengajarkan kemampuan berenang pada anak. Mau tidak mau ya berarti memang harus gitu ya. Karena apa? Karena situasi dan kondisi di kita di lapangan kita menuntut kita untuk demikian. Begitu juga ketika kita hidup menjalani di jalan digital, di zaman digital ini, maka kita ajarkan nih kemampuan digital pada siswa-siswi kita ya. Jangan sampai kita hanya memberikan barang, memberikan arah, memberitahu, oh ini tuh itu ada apa, ada Google, gampang tuh ya, tinggal kita Google, misalkan cari tugas bisa di WA ya. Ternyata nggak gitu aja, ternyata ada yang disebut dengan literasi kemampuannya ada ya. Baik, di sini saya membaca dan dirangkum menjadi dua kemampuan literasi digital bagi siswa. Yang pertama itu adalah kemampuan tingkat dasar. Ini dasar banget. Mungkin kalau di pendidikan itu antara SD sampai dengan SMP kelas 1 atau kelas 2. Ya. Nah, kemudian ada tingkat lanjut. Nah, kedua ini saling berhubungan. Kalau misalkan tingkat dasarnya kurang efektif, maka tingkat lanjutnya juga akan atau bisa jadi karena tingkat dasarnya kurang, tingkat lanjutnya itu dia lebih mendalami karena itu akan lebih kepada motivasi diri sendiri untuk belajarnya ya, pada setiap masing-masing pribadi. Nah, jadi yang terpenting bagi guru itu, bagi pendidik itu bahwa kita harus mengetahui tingkat dasarnya dulu. Apa sih kemampuan literasi digital pada tingkat dasar? Dan di sini coba langsung saja kepada nah, di sini saya akan coba sharing ya informasinya. Saya ngambil materinya itu dari sini, dari salah satu universitas luar negeri ya. Dilihat di sini tentang digital literasi learning lain untuk kemajuan. Kita lihat di sini ya, ada kemampuan digital itu bisa dibagi kepada ya. Kemampuan digital itu dibagi tingkat dasar pada tingkat dasar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pencarian dan penggunaan digital. Pencarian dan penggunaan digital. Maksudnya gimana? Maksudnya kemampuan mencari dan menggunakan dalam konten digital itu harus tahu. Sebagai contoh, mungkin sebagian besar juga siswa yang tahu bahwa mencari materi itu gampang tinggal di Google. Tapi setelah kita amati bahwa di Google itu terlalu luas ya, dan terlalu melebar. Karena melebarnya itu ketika kita searching satu kata, nanti yang muncul itu bukan hanya yang kita cari, tetapi ada juga persis iklan atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kata kunci itu, tetapi tidak sangat berhubungan, tidak berhubungan dengan apa yang kita cari, gitu. Berkaitan dengan kata kunci yang kita perlukan lah maksudnya. Ya, jadi mencarinya itu gimana? Nah, kalau misalkan di Google ya, kita cari contoh dulu ini Google. Akan kita cari nih di sini misalkan cara mencangkok di Google. Nah, ini bisa kita klik sih, banyak ya informasinya bagus sih. Kayak aku di sini bagus. Tapi ketika kita ini ternyata yang dikhawatirkan dan yang dipikirkan oleh orang tua adalah setelah ini, yaitu selalu ada iklan-iklan yang mungkin kurang tepat ya bagi siswa ya, atau mungkin tepat bagi siswa.
setelah siswa banyak nih membaca sampai sini gitu ya, eh, nanti ada iklan ini, ada iklan game misalnya. Nah, ada iklan game di sini, dan ini tuh jadi lebih tertarik pada game bukan pada materinya. Maka dari itu ya, halo Bu Ina, mohon maaf suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas, Pak. Ya, maka dari itu ya, kalau saya biasanya suka pakai Google Scholar. Nah, ini sebagai Google Scholar. Nah, Google Scholar ini apa sih? Jadi itu emang bener-bener apa ya? Nah, ini Google Scholar ini emang lebih kepada kajian materi lah. Jadi sudah disaring sebenarnya. Maka tadi kan kita cara tentang. Nah, di sini ini lebih kepada langsung kepada bukunya, kepada PDF-nya. Baik, contoh kita bukan ini. Bentar. Ini lama. Cari ya. Nah, ini tuh lebih langsung gitu. Langsung pada apa yang kita cari, dan filternya menurut pengalaman saya filternya itu lebih bagus daripada Google biasa, karena Google Scholar hanya memang khusus untuk di akademis ya. Jadi saya suka mencari dalam ini Google Scholar. Nah, itu salah satu kemampuan yang harus, mungkin bukan kemampuan tapi informasi yang harus diberikan kepada siswa. Karena apa? Karena siswa itu harus mengetahui nih tadi apa cara mencari dan cara jangan sampai kita mencarinya karena kebebasan dan terlalu luas sampai kita mengkonsumsi hal-hal yang kurang apa ya, mungkin kurang patut lah pada usia demikian. Nah, kemudian membuat konten digital. Kemampuan membuat konten digital ini kadang-kadang orang Indonesia itu selalu berpikir jauh ya. Maaf nih. Karena berdasarkan saya obrolan dengan teman-teman, pembuatan konten digital itu seperti kita membuat video atau apa gitu kan, harus yang wow. Ternyata enggak gitu. Untuk anak-anak SD pun bisa membuat konten digital. Karena apa? Contohnya itu adalah status di Facebook. Semua anak pasti bisa membuat status. Sekarang saya melakukan pembelajaran nih, pembelajaran di rumah melalui Facebook. Saya mengupload tugas saya di Facebook, kemudian anak-anak mengomentari dan mengirim tugasnya di Facebook. Nah, itu cuma salah satu kemampuan untuk membuat konten digital. Adapun untuk misalkan kita nanti sampai membuat video, sampai membuat aplikasi atau apa, itu ada di tingkat lanjut. Tapi kita di tingkat dasar dulu. Ya, tingkat dasar dulu yaitu membuat konten digital secara sesuai dengan tahapan kemampuan siswanya. Ya. Nah, kemudian kita ada mengkomunikasikan digital konten. Nah, ini kemampuan dasar yang ketiga, sangat penting sekali ya. Kemampuan ketiga ini yaitu yang sudah jelas pasti ya, mengkomunikasikan apa yang ada di dalam konten digital. Contoh, tadi nih anak si A bilang status, akan besok itu ada tugas A sampai B untuk materi pelajaran IPA halaman sekian, dikomunikasikan tuh sama teman-temannya ya, bisa mereka diskusi, bisa tugasnya diskusi kayak, atau bisa tugasnya secara daring atau tutor sebaya lah, bukan daring, tutor sebaya, karena tutor sebaya. Jadi bisa mengkomunikasikan. Sebenarnya teknik komunikasi konten digital itu dari dulu sudah diajarkan. Contohnya membaca ulang di depan, terus membacakan puisi di depan, membacakan cerita atau cerita di depan, bagian apa, berpidato di depan kelas ya. Hal-hal ini tuh sebenarnya sudah diajarkan, namun kembali lagi tadi ada satu kesatuannya antara ketiga kemampuan ini, yaitu mencari dan mengkonsumsi. Jadi ketika mengkomunikasikan
kita mencarinya bener nggak nih, kalau makanan digital ini bener nggak ya apa yang kita sampaikan, atau baik nggak kita sampaikan. Nah, siswa itu sebenarnya apa ya, bukan itu demikian, tapi diarahkan, karena pasti siswa pasti selalu ada yang saya alami ya, yang saya alami selalu ada, oh ini tuh kok jelek banget ya kata-katanya, tapi mereka menemukan sendiri lah, mereka menemukan sendiri apa kata-kata yang kurang fokus dan ini. Nah itu kita harus mengarahkan, bukan membatasi ya, bukan membatasi tapi mengarahkan. Itu nggak baik nih kalau misalkan kita itu jadi nah, kita misalkan kalau misalkan mau mengupload video yang berbeda deh, kita mau mengupload ini yang jangan sampai kita meng-share misalkan kita nggak tahu ya ya gitu. Nah, 3 komponen ini merupakan komponen literasi dalam tingkat dasar ya. Jadi nah di sini juga ada yang garis yang warna hijau ini, yaitu tipikal evaluasi. Berarti evaluasi yang tadi seperti saya bilang bahwa setiap kemampuan yang pertama yaitu kemampuan mencari dan menggunakan, kemudian membuat konten digital, kemudian mengkomunikasikan digital, itu harus menggunakan pemikiran evaluasi yang kritis ya. Kalau evaluasi ya, maksudnya gimana? Maksudnya siswa akan dibimbing, akan diarahkan lebih kepada kita membahas nanti seri ini, kita bagus ya, atau dampak kita setelah ini apa ya, lebih dikomunikasikan lagi, lebih dikomunikasikan kembali tentang apa itu hasil cara pemikiran kritisnya itu bagaimana, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu kemampuan ya, pada tingkat dasar. Baik, kemudian lanjut kepada tingkat lanjut ya. Kalau tadi kemampuan literasi digital bagi siswa pada tingkat dasar, nah kita lanjut pada tingkat lanjutnya ya. Tadi tingkat dasar itu ada 3, nah sekarang tingkat lanjut. Dalam tingkat lanjut ini ada 8 kemampuan mengelola, 8 kemampuan digital, literasi digital yang harusnya dimiliki ya. Maaf ini kurang detik saya. 8 kemampuan literasi digital maksudnya gitu. Yang pertama itu kemampuan mengelola identitas personal. Ya. Misalkan anak itu sudah mempunyai akun sosial media. Dia mampu untuk menjaga apa ya, kalau dalam ilmu itu menjaga bukan image sih, menjaga nama baik, menjaga nama baik dirinya dan mengelolanya tuh bagus. Dia tuh berteman dengan siapa aja. Itu mampu nggak? Teman-teman dalam Facebook itu siapa aja? Ya. Kemudian melakukan pencarian informasi. Nah, ini merupakan lanjutan dari yang tadi ya, dipecah lagi yaitu melakukan pencarian informasi, baik itu bisa melalui platform cari atau bisa melalui email ya. Maka juga biasanya kalau misalkan mencari atau mencari malas nih Google banyak apa ya, terlalu luas, saya coba tanya deh, nah misalkan temen nih lewat email bisa punya materi tentang enggak gitu. Jadi bisa melalui pencarian itu, bukan hanya melalui akun atau bukan melalui mesin pencari Google atau Google Scholar, bukan hanya itu. Nah kemudian yang ketiga itu kemampuan mempelajari peralatan digital ya. Oh bentar ya, sepertinya baterai saya juga ini. Ibu Ina mau sebentar ya. Oh iya, baik Bapak. Ya. Suara saya terdengar Pak? Kalau saya pematerinya Pak. Kenapa? Ya? Suara saya terdengar Pak? Terdengar Bu. Oh iya, sambil menunggu Pak Helmi membetulkan charger laptopnya, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Nopi yang baru bergabung. Ya, selamat datang Bu. Nah, sepertinya Ibu masuknya di pertengahan, jadi akan saya ulas sedikit apa yang telah disampaikan oleh Pak Helmi.
tadi Pak Helmi menyampaikan terkait dimulai dari tantangan zaman, dari setiap zamannya memiliki tantangan yang berbeda. Sekarang sebagai era digital, tantangannya tentu kita mengawasi anak-anak kita, mengawasi murid-murid kita, mengawasi orang-orang terdekat kita yang belum paham betul atau belum terlalu mahir dalam menggunakan digital. Nah, tugas kita adalah mengawasi bagaimana menggunakan digital tersebut. Bagaimana Pak Helmi, sudah selesai? Sudah, Bu. Oh iya, bisa dilanjut Pak? Silakan Pak. Saya lanjut kembali ya. Jadi jika ada yang ditanyakan, saya akan coba rangkum dulu. Saya lanjut dulu. Nah, sampai kepada kemampuan mempelajari peralatan digital. Nah, kemampuan mempelajari peralatan digital ini yaitu kemampuan siswa untuk mempelajari ya, tapi mengurus atau mengelola perangkat-perangkat digital, baik itu HP atau komputer ataupun yang dipakai di apakah HP disimpan di sini aman nggak, atau misalkan kalau dalam komputer bagaimana sih cara yang baik untuk merawat komputer ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya kita harus memberitahukan sesuai dengan akhlak, sesuai dengan kesenjangan sosialnya. Kenapa? Kalau kita misalkan nih kita berbicara pada status ekonomi yang tinggi, pasti mereka lebih kepada mengetahui hal-hal yang tersebut, dan kita harus lebih detail lagi. Nah, sedangkan yang masih menengah ke bawah ya saya, nah kita adalah dasar-dasarnya saja gitu ya, bagaimana cara merawatnya ya, bagaimana cara agar HP itu gimana tuh gitu. Baiknya sih jangan sampai digunakan terlalu ini, kalau sudah mau habis bisa itu. Kemampuan itu sebenarnya sudah ada yang sudah mudah dipelajari. Nah, yang keempat itu kemampuan mengoptimalkan layanan. Nah, ini nih yang sulit tuh, yaitu kemampuan mengoptimalkan layanan. Kenapa sulitnya? Karena layanan digital itu banyak. Ya, kalau saya guru di daerah terpencil, di Maroko, kalau kata orang-orang itu negeri antara berantah. Ya, ujung dunia. Negeri ujung dunia, benar sekali Bu. Kalau misalnya saya mengajar di negeri ujung dunia, optimal layanan digital itu cukup dalam Facebook. Sampai saat ini pengalaman saya cukup dalam Facebook. Karena saya mengajar di kelas 6 ya kan ya. Saya sekarang memberikan tugas mereka melalui Facebook, karena anak-anak di saya di siswa di saya khususnya di kelas 6, mereka cukup mampu untuk mengoperasikan sampai ke tes dulu 2 sampai 3 enggak ya kita mampu. Nah, jadi mereka tuh optimalkan itu kemampuannya itu apa dalam kemampuan tes itu dioptimalkan untuk penambahan atau sekedar hiburan. Karena sebenarnya sih kalau dipikir-pikir dan setelah saya ini ya, halo Bu. Ya, halo. Saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oh iya. Baik, saya ulangi lagi. Karena kemampuan optimal layanan digital ini tergantung kepada tingkat konsentrasi, tapi kepada tingkat layanan digital bukan pada setiap daerah, tapi masing-masing daerah. Karena misalkan contoh saya di negeri ujung dunia, Maroko, sampai tahap mana nih anak-anak ya mengoptimalkannya bisanya. Kalau misalkan di kota ya pasti udah lebih hebat lagi gitu ya. Kita bisa pakai presentasi PowerPoint, optimalin aja di situ gitu kan. Anak-anak misalkan siswa SD atau siswa SMP dan SMK, anak udah bisa udah punya laptop, udah punya HP, kita optimalin saja, kita buat dia presentasi seperti itu ya. Sekarang sudah banyak yang seperti itu. Kemudian
Nah, ini yang kelima, kemampuan membuat konten digital. Nah, kemampuan membuat konten digital ini yang saya tadi sesuai dengan tingkatannya saja. Tidak perlu muluk-muluk harus bagus. Kita tuh harus membuat video yang bagus, kita harus membuat konten yang menarik nih. Ya, sebenarnya konten yang menarik dan tidaknya itu tergantung apa? Tergantung pada tingkatan pendidikan kitanya. Ya, kalau misalkan anak-anak, kalau misalkan dalam membuat konten digital, anak-anak biasanya yang sering saya lakukan di Facebook itu apa? Melalui konten ini candaan, lawakan, pembelajaran tapi teka-teki candaan gitu. Jadi teka-teki pembelajaran pada candaan. Mereka suka-suka tuh gitu. Nah kan kalau misalkan orang tua ya, kalau tingkatan yang lebih tinggi lagi mungkin lebih ke animasi, lebih suka ke film mungkin, ya melalui pembelajaran hanya membuat kontennya. Nah, anak-anak di saya itu seperti itu, jadi membuat kontennya melalui status saja, tidak sampai harus membuat konten yang terlalu muluk ya. Jadi sesuaikan saja dengan kemampuan standar kemampuan atau tingkatan kemampuannya. Nah, yang keenam itu adalah kemampuan membuat aplikasi digital. Nah, ini tuh lanjutannya sih. Lanjutan khusus karena ini kan kemampuan lanjutannya itu membuat aplikasi digital. Nah, ini khususnya. Biasanya bagi tingkatan SMA, SMK. Karena di situ sudah diperkenalkan bagaimana cara membuat aplikasi, software atau apa yang saya rasakan. Itu Pak Cena, kalau misalkan dulu mah gitu ya SMP, tapi sekarang SD juga bisa loh. Ya, tapi SD di daerah mana dulu gitu kan. Kalau di daerah saya belum bisa. Kalau di daerah saya sampai menggunakan optimalkan layanan digital yaitu Facebook. Kalau di kota mungkin ya mereka anak-anak sudah bisa membuat game, ada aplikasi-aplikasi yang ringan ya, aplikasi-aplikasi yang ringan untuk membuat aplikasi digital. Nah, kemudian yang ketujuh itu membuat kemampuan melakukan personal branding. Maksudnya apa sih personal branding itu? Ini tuh halo? Iya, iya halo? ada Pak terdengar. Ya, personal branding ini itu adalah seperti kita, mungkin ini lebih cocok pada pembelajaran dulu itu. Kalau saya personal branding itu pada ini pembelajaran IPS. Bagaimana kita mempromosikan diri ya, mempromosikan apa yang kita buat itu dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, tadi kan ini lanjutannya ya dari membuat aplikasi. Nah, kita bisa nggak promosinya dalam konten digital, bukan kita datang setiap rumah gitu kan. Ya enggak, ini kan dalam konteks kemampuan digital. Jadi kita bisa nggak promosinya? Mungkin ayeuna mah bisa disebut endorse ya. Zaman sekarang itu lebih suka disebut endorse. Nah, kita bisa nggak? Kemampuan anak-anak pada tingkat tinggi ini bisa nggak melakukannya gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir, kemampuan melakukan kolaborasi digital. Ya, kemampuan melakukan kolaborasi digital ini berarti dari semua komponen ini. Dari semua komponen ini, siswa itu mampu dari mulai mencari, mengelola identitas, terus mencari informasi sampai melakukan branding personal. Dan siswa itu mampu enggak? Ya. Nah, ini tuh kemampuan yang sebenarnya kompleks banget gitu. Ya. Jadi enggak kemampuan akhir, rangkum akhir, bagaimana dia merencanakan dari A sampai Z sampai benar-benar membuat konten atau membuat ini yang bagus. Ya, baik. Saya akan tunjukkan nih sebenarnya ada tunjukan mana ya. Saya akan tunjukkan salah satu konten. Jadi ini dulu ya. Nah, salah satu konten untuk menyenangkan. Jadi salah satu kiat yang harus di guru tahu itu bahwa anak-anak itu tahu nggak gitu ya,
senang nggak tentang konten yang akan kita ini, sehingga mereka terus mempelajari, akhirnya dapat mempelajari kemampuan digital. Searching dulu Bu. Ya. Halo Ibu, apa saya masih nyambung? Iya Pak, masih menarik ya Pak pembahasannya. Ada 3 dasar kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa ya, khususnya umumnya bagi semua yang baru pemula gitu melakukan literasi digital ya Pak. Saya cek dulu host kita, Bu Nita. Saya lihat keluar masuk. Bagaimana Bu Nita? Apakah ada kendala? Sepertinya Bu Nita terkendala sinyal ya Pak. Iya. Baik. Sudah ketemu Pak? Apa? Sudah ketemu apa yang diperlukan? Tes. Terdengar Pak? Belum Bu. Belum. Oh iya. Sambil menunggu ini yang di searching ya, saya juga mau sampaikan. Nah, karena tadi kita harus mengajarkan, saya ulang lagi, ada 3 kemampuan, ada 2, saya bagi 2 dulu, 2 kemampuan literasi digital, yaitu tingkat dasar, di mana tingkat dasar itu ada mencari dan mengkonsumsi konten digital, membuat konten digital, komunikasi dan konten digital. Ini kemampuan dasar sekali dalam literasi digital. Nah, kemudian kemampuan yang kedua itu ada kemampuan tingkat lanjut. Nah, tingkat lanjutnya itu ini ada 8. Nah, sebenarnya kemampuan itu dikembangkan dari ini Bu. Ini lihat di sini, mungkin ibu-ibu di sini sudah pernah tahu ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba mengulang kembali supaya lebih paham di sini. Nah, ini gambar ini pasti ibu-ibu sudah tahu ya. Gambar. Ada yang nggak tahu mungkin? Ini gambar apa? Gambar apa Pak? Sepertinya ada, bagi saya itu hal baru. Pernah saya mendengar tipek, tapi saya lupa lagi Pak, tipek. Nah ini tuh sebenarnya tindak lanjut dari pedagogika konten. Jadi tipek ini ya, ini kan sangat penting ya. Saya belajar ini waktu tahun 2014-an ya, tahun 2014-an. Entah tahun sebelumnya apakah ini sudah ada atau belum. Nah, saya belajar ini tuh dari bahwa guru itu harus bisa menyingkirkan antara pedagogi dan konten knowledge. Nah, dari pengembangan ini saya akan bahas terlalu panjang. Jadi ini hanya mengulas kembali dari pengenalan ini, yaitu ada teknologi pengetahuan tentang teknologi, pengetahuan tentang pedagogikal atau ilmu keguruannya, dan pengetahuan tentang kontennya sendiri. Maka terlahirlah tadi artinya nggak ada Bu? Tidak ada Bu. Ada di harddisk saya yang bawa harddisk ya Pak. Ya udah, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Bagi yang ingin materinya atau ini nanti bisa dikontak saya. Ini langsung ada literasi dan pembelajaran. Bagaimana merancang dan untuk bahasnya mungkin Bu, untuk masuk sekian materi dari saya kembalikan kepada Anda. Ya. Ya, terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Menurut saya ini hal yang menarik ya Pak. Ada beberapa bagian yang baru saya tahu, ada beberapa juga yang mungkin saya lupa. Nah, yang paling menarik itu adalah bagian sebelumnya, mangga bagi peserta ataupun ibu instruktur, barangkali ada yang ingin ditanyakan
atau ingin ditanggapi pemaparan dari Pak Helmi? Silakan bagi siapa saja yang ingin bertanya atau menanggapi boleh langsung di chat saja. Atau boleh acungkan tangan, nanti speakernya di unmute ya. Bagaimana? Oh, sepertinya belum ada yang bertanya. Nah, Pak, tadi ada bagian yang menurut saya menarik. Tadi Bapak membahas pencarian informasi di Google berupa pencarian informasi tertulis ya, kalau di Google biasanya yang sering dilakukan. Nah, untuk mencari informasi di Google kan menurut Bapak alangkah baiknya untuk seorang pembelajar atau siswa mencarinya di Google Scholar. Nah, agar tidak terdistract oleh iklan-iklan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya yang dibutuhkan oleh siswa adalah informasi berupa foto ataupun video, nah kira-kira ada tidak rekomendasi dari Bapak di mana tempat bagi siswa untuk mencari informasi tersebut agar tidak terlalu banyak iklan, dengan kata lain kayak seperti itu. Baik. Bu, Ya. Kenapa, Pak? saya tidak bisa pindah. Pindah apanya? Saya tidak bisa masuk. Pindah ke sini. Di Google Chrome. Nah, saya coba dulu yang intinya tadi bahwa ini gue pulang. Nah, tadi pertanyaan dari Ibu tentang bisa nggak ya pakai cari gambar atau video? Tempat untuk mencari gambar atau video yang aman gitu kan. Kalau di YouTube juga kan banyak iklan-iklannya di bawah konten YouTube kan ada iklan yang kadang kalau kita sering mencari game muncul game, kalau kita sering mencari apa muncul apa gitu. Sejauh yang saya ketahui bahwa untuk mencari konten video atau gambar dalam kajian materi ini ya sangat menarik memang. Bapak mohon maaf suaranya kecil Pak. Ya halo cek. Apakah sekarang udah? Sudah. Halo. Ya, saya ulangi, saya jawab. Nah, untuk mencari konten dalam bentuk gambar ataupun video, ya, sejauh yang saya ketahui dan sejauh yang saya sering gunakan yaitu yang pertama itu adalah ini YouTube, Bu. Karena apa? Karena konten YouTube itu sampai saat ini masih menjadi nomor satu, ya. Nomor satu dalam bidang video dan gambar. Nah, maka dari itu sekarang itu ada yang banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan dari konten tersebut jadi sebuah konten, yaitu contohnya adalah Ruang Guru, Bu. Ya, halo Bu. Iya ada Pak. Ya, saya bukan endorse ya, tapi saya menceritakan apa yang saya tahu. Jadi karena tadi satu-satunya yang sering dipakai untuk media informasi secara video dan gambar yang sering diakses oleh banyak orang atau banyak siswa adalah YouTube, maka sekarang banyak perusahaan yang membuat konten-konten dalam contohnya adalah Ruang Guru. Seperti itu, Bu. Ruang Guru salah satunya. Terus adalah kalau sekarang Kemendikbud sedang mengeluarkan lagi di Rumah Belajar seperti itu, Bu. Ya. Jadi untuk konten gambar dan konten gambar dan konten video masih belum ada seperti Google Scholar ini yang lebih fokus. Kita misalkan searching ini lebih fokus ini, kita lebih bisa langsung kepada apa yang kita cari dan filternya itu lebih bagus gitu untuk anak-anak. Dan di sini tuh banyak kalau anak-anak itu banyak buku-bukunya seperti tadi. Ini langsung kepada bukunya. Jadi kita tuh sumbernya itu jelas gitu. Kita bukan hanya sini kan ada bukunya langsung apa gitu, karya siapa. Jadi di sini channel di sini harus bayar. Enggak semuanya harus bayar kok, Bu.
ada beberapa ada yang memang harus bayar atau tidak. Walaupun tidak bayar, kita bisa baca secara online. Seperti itu, Bu. Iya, Pak. Ya, jadi untuk tadi pertanyaan dari Ibu, untuk konten gambar dan konten video, jauh yang saya ketahui sampai saat ini belum ada. Tapi kalau untuk konten video pembelajaran yang sudah dikembangkan, ya, yaitu adalah Ruang Guru Rumah Pembelajaran yang dikembangkan oleh Kemendikbud RI. Seperti itu. Iya, Pak. Menarik sekali ya. Seperti yang kita ketahui, rumah belajar sekarang sedang gencat-gencatnya ya untuk tampil ke permukaan dengan merekrut banyak guru-guru yang merekrut guru-guru yang memiliki ide-ide brilian gitu ya, Pak. Nah, kepada semua peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan tanggapan kepada Pak Helmi? Silahkan. Mungkin dari host kita, Bu Nita, ada yang ingin disampaikan? Oke, sambil menunggu yang lain ya, Pak. Kita lihat tadi ada lagi hal yang menarik bagi saya. Tadi kan sebelum mengajarkan atau memberitahu literasi digital secara lebih lanjut kepada siswa, alangkah baiknya kita mengetahui literasi dasar siswanya. Nah, itu akan mudah sekali jika semua siswa kita sudah memiliki gadget nih, Pak. Jadi apabila semua siswa kita minimalnya sudah memiliki gadget, pasti kita gampang gitu untuk mengarahkan bagaimana cara yang tadi Bapak sampaikan untuk dasar literasi digital yang dasarnya. Nah, bagaimana jika kendalanya seperti ini, Pak? Kebetulan di tempat saya mengajar maksudnya masih sedikit anak-anak yang memiliki atau yang bahkan orang tuanya pun tidak memiliki gadget gitu, Pak. Apakah mungkin kita bisa mengajarkan literasi digital kepada mereka yang mohon maaf fasilitasnya saja tidak mempunyai gitu, Pak? Menurut tanggapan Bapak seperti apa? Ya bagaimana, Pak? Kurang terdengar suaranya. Ya, halo, sekarang bagaimana, Bu, sekarang? Oh ya. Suara saya jelas? Ada. Ya. Baik, saya coba menjawab dulu dari pertanyaan dari Ibu ya, Ibu Ina. Iya. Jadi, bagaimana sih kalau misalkan di daerah ya yang supportnya kurang gitu ya, supportnya kurang dalam artian alat-alatnya itu kurang gitu. Sama, Bu, seperti di saya juga di Maroko itu di ujung dunia seperti itu gitu. Jadi tidak semua anak siswa di sekolah saya memiliki gadget, terutama untuk kelas rendah. Tidak semuanya, bisa tidak semuanya. Bahkan kelas tinggi pun, kelas 3, kelas 4 ya, kelas 5, kelas 4, kelas 5 masih belum ada yang mempunyainya. Namun yang ditekankan dalam literasi digital ini itu tadi, Bu, ini. Saya coba ini lagi ya. Nah, ini. Ditekan di sini, Bu. Bagaimana informasi dari internet ini. Halo, Bu, suara saya terdengar tidak, Bu? Terdengar, Pak. Saya sedang memperhatikan. Informasi dari internet ini. Karena informasi dari internet ini tadi kan bisa dikomunikasikan, yang saya alami ya di sekolah saya, itu bisa dikomunikasikan oleh teman-temannya. Ya. Nah, dari pembelajaran tersebut, meskipun misalkan kita tahu bahwa siswa tersebut tidak memiliki alat tersebut, tapi kita tetap mengarahkan bahwa untuk mengakses informasi ini ya dalam internet ini itu perlu kemampuan literasi digital, yang salah satunya tadi adalah bagaimana mencari dan mengkonsumsi, baik yang itu baik atau yang itu buruk, atau kurang baik atau kurang buruk. Itu, Bu. Jadi pada dasarnya nanti setiap siswa akan mengalami tingkatan perkembangan
dan pengetahuan digitalnya, apalagi zaman sekarang akan meningkat, Bu. Ya, waktu saya mengajar di kelas 1, kelas 2, ada yang sudah bisa, ada yang belum punya. Nah, yang kelas 4, kelas 5, sampai sekarang ngajar kelas 6, ada yang belum punya, tapi dia tahu bahwa bagaimana konten digital itu. Bahkan dia punya akun sendiri, walaupun kadang-kadang pinjam ke temannya, seperti itu, Bu. Iya. Jadi yang perlu kita latih kepada siswa itu tadi ada 3 kemampuan dasar dan 8 kemampuan lanjutan. Seperti itu. Iya, baik Bapak. Terima kasih jawabannya. Kemudian bisa kita lihat ada pertanyaan dari Bu Retno. Bagaimana tips Bapak untuk meningkatkan literasi digital pada jenjang SMA atau SMK? Baik, sebelumnya kita lihat dulu ya bahwa pada sekarang, situasi sekarang ini, pada tingkatan SMA dan SMK itu, mohon maaf ya, kebanyakan itu. Bapak suaranya bisa diperjelas nggak, agak jauh? Ya. Apa? Suaranya bisa diperjelas nggak? Terdengar kecil. Oh iya. Sekarang masih kecil, Bu? Masih tidak sejelas tadi sih, Pak. Oh iya, coba dulu saya coba. Nah, sekarang bagaimana, Bu? Ya, halo, sekarang bagaimana, Bu? Sama saja, Pak. Tapi jelas kok. Bapak berbicara apa, silakan dilanjut, Pak. Baik. Nah, saya juga punya teman, kalau saya guru SD, saya juga punya teman guru SMA, dan sampai sekarang nama dia itu di Jawa. Nah, kita kan suka ngebahas tentang literasi nih. Dia suka bikin buku, saya suka bikin ilustrasi gitu kan. Kita agak ada connect gitu ya. Connect, dan kita selalu settingnya lewat Facebook atau lewat WA. Nah, permasalahan di SMK itu mereka untuk meningkatkan literasi digital itu para siswa SMA dan SMK itu lalu mencari konten hiburan atau mungkin lebih senangan. Ya, Bu, terdengar jelas? Agak kecil sih, Pak, tapi masih terdengar. Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya, Bapak. Tidak ada suaranya, Bapak. Ya, kepada semua pemateri, kepada semua peserta, dan juga mohon maaf, pemateri kita terkendala di audionya. Mungkin tadi ada agak sedikit tergeser, jadi merubah kepada audionya. Bagaimana, Pak Helmi? Sudah bisa? Ya, sepertinya Pak Helmi masih mengalami kendala. Bagaimana, Pak? Ya, tadi sekilas Pak Helmi sudah menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu Retno. Namun hanya saja belum selesai apa yang disampaikan Pak Helmi. Saya baru menanggapi sedikit apa yang disampaikan Pak Helmi. Jadi di SMK atau di SMA itu terkendala pada hiburan. Jadi kebanyakan siswa SMK atau SMA itu ketika menggunakan digital atau gadget, mereka itu terkendala pada hiburan. Jadi ya, bagaimana Pak Helmi? Sudah bisa? Halo, Bu, bagaimana? Ada suaranya? Ada suara saya, Bu? Ada, Pak, tapi agak pelan. Agak pelan ya. Baik. Tidak apa-apa, tapi terdengar, Pak. Apa saja? Saya catat saja di sini tipsnya. Nah,
Nah, ini salah satu kemampuan literasi digital ya Pak, Bu, peserta dan Ibu instruktur, di mana saat kita terkendala oleh audio, kita bisa menggunakan secara tertulis. Jadi kita bisa menyampaikannya secara tertulis. Ini merupakan tadi disampaikan kemampuan penggunaan audio seperti yang Pak Helmi sampaikan. Ini salah satu contohnya. Jadi di mana kita terkendala pada satu perangkat lain siap digunakan. Nah, enggak Bapak Ibu bisa dibaca mungkin untuk jawabannya. Mohon maaf. Ibu terlihat tidak? Terlihat Pak. Cukup. Nah, kalau soal saya sekarang terkenal. Terdengar Pak. Tapi kecil, tapi tidak apa-apa Pak, dilanjut saja. Yang pertama yaitu pahami ya. Ini dulu konten untuk Nah, yang pertama itu Bu, halo? Iya terdengar Pak. Jelas. Nah, yang pertama dulu pahami konten untuk siswa tingkat lanjut. Ya, tipsnya itu sebagai guru kita harus memahami dulu konten untuk siswa tingkat lanjut itu seperti apa. Karena kalau untuk SD kita berikan gambar anak-anak kecil, gambar untuk pengisian atau di LKS atau apa, itu bagus, cukup efektif. Tapi untuk tingkat SMA belum tentu. Tingkat SMK apalagi. Nah, kita pahami dulu konten untuk siswa tingkat lanjut ini. Nah, terdengar suara-suara Bu? Terdengar Pak, sangat jelas. Nah, baik. Yang kedua yaitu adalah baik. Nah, yang kedua itu ini Bu. Jadi pengarahan biasa mengutarakan ide dan pendapat. Nah, biasanya pada usia perkembangan tingkat lanjut tersebut, mereka tuh banyak ide-ide yang ingin dicoba, ide-ide yang ingin dilakukan, Maka dari itu bukannya kita harus melarang, tapi kita harus mengarahkan apakah ide itu baik atau mungkin malah membuat siswa itu kurang baik gitu. Itu. Maksudnya kurang baik itu apakah ada dampak negatifnya setelah dia mengutarakan ide atau pendapatnya atau mencoba hal-hal barunya ya, atau dampaknya itu lebih banyak positifnya. Ide dan pendapat. Ya. Yang ketiga, ini Bu. Jadi, coba deh tuliskan atau bisa ditulis atau dipraktikkan ya. Atau bisa dipraktikkan ide dan pendapat itu dalam media digital, Bu. Nah. Halo, Bu? Halo, Bu, Nak. Terdengar, Pak. Nah, ya. Seperti yang karena kadang-kadang karenanya kalau literasi digital itu lebih kepada membaca ini, ternyata enggak kok. Literasi itu lebih kepada harus menyampaikan informasi bahwa kita senang menyampaikan dan ada yang menyimak sampai dengan beliau itu berguna bagi kehidupan sehari-hari atau bisa mengkomunikasikan lagi kepada orang lain. Nah, tips ketiga itu adalah coba atau tuliskan praktik ide dan pendapat itu dalam media digital. Setelah kita pahami konten siswanya, kita coba arahkan nih. Siswa itu tentang konten apa? Misalkan tentang konten, kalau sekarang musimnya itu apa ya Bu? Kalau di siswa SMK, saya belum kurang paham. Sebagai contoh, dalam kontennya itu contohnya.
Kontennya itu tentang ini, tentang kelihatan Bu. Kelihatan, Pak. Nah, contohnya itu ini, sekarang kan lagi booming ya, anak-anak muda itu para nari gitu kan. Nah, tari-tarian gitu kan. Nah, kenapa kita tidak coba untuk lanjutannya itu Bu. Iya, Pak, terdengar. Mungkin sebenarnya ini kita pahami dulu ya. Iya. Sama itu Mohon maaf, Bapak. Terdengar suara saya, Pak. Dipersingkat saja, Pak, jawabannya. Karena tadi dipersingkat saja jawabannya karena tadi kita mulai pukul 14.20, 14.30, sekarang sudah 15.29. Mungkin ada 1 menit lagi waktu untuk menjawab pertanyaan, Pak. ya. Garis ini ya buat komunikasi lanjut yaitu pahami konteks itu bisa lanjut. Contohnya ini pengertian Bu, pengertian itu kan kesenangan. Ini terus nggak bisa memutarkan tidak bisa dapat dalam ini dan kemudian dari dalam hal ini Ya, sambil menulis Bapak yang sedang mengetik, ada tanggapan dari Ibu Novi, katanya materinya sangat bagus, semangat. Ya, terima kasih Ibu Novi, semangat juga untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di room kami, Bu. Bagaimana Bapak? Terdengar. Halo. Mungkin apabila lama untuk disampaikan secara tertulis, bisa Bapak sampaikan secara oral saja, Pak, supaya lebih cepat juga. Halo? Ya, baik. Baik, yang terakhir tips yang adalah reward sederhana agar ya lanjut. Maksudnya reward itu bukan berarti ya, seperti kita pedagognya itu penghargaan atau misalkan kata-kata, tapi kalau berdasarkan kan nih share konten anak kita tuh di share, jangan anaknya di share, kita like dulu, kita like bagus nih kontennya, jadi agar teman-temannya itu apa, teman-temannya itu mengikuti apa yang dilakukan nih, seperti itu. Baik, suara Bu. Terdengar Pak. Seperti itu Bu.
Iya, terima kasih Bapak jawabannya. Mungkin Ibu Retno untuk pertanyaannya, tanggapan dari pertanyaannya bisa apabila suara dari Pak Helmi tidak terdengar bisa oh ya sudah cukup. Oh ya, baik Bapak, sepertinya waktu kita sudah habis. Mungkin Bapak bisa langsung menyimpulkan apa yang telah kami bahas. Maksudnya apa yang telah Bapak sampaikan. Silakan Pak kesimpulannya. Pertanyaan. Iya loh Pak, Ya, usah. ada Pak. Mungkin Bapak Ya. mungkin kesimpulannya bisa ditulis saja Pak, secara singkat saja mungkin karena di audionya muncul hilang. Singkat saja Pak. Mungkin bagi rekan-rekan semua, kesimpulannya bisa bantu saya bacakan. Jadi, paparan dari Bapak Helmi, kesimpulannya adalah literasi digital siswa itu merupakan kemampuan literasi digital siswa itu merupakan segala aspek dari mulai perawatan, penggunaan, sampai dengan pembuatan. Dan diakhiri oleh publikasi. Nah, tugas kita sebagai guru adalah untuk mampu berdigital. Sekali lagi, mungkin tugas kita sebagai guru harus mampu berdigitalisasi lebih daripada siswa mungkin ya. Maka setiap siswa siap mengikuti Oke, saya ulangi. Tugas kita sebagai guru yaitu untuk mampu berdigitalisasi. Mungkin harus lebih baik dari siswa ya berdigitalisasinya. Maka siswa akan siap mengikuti dengan kemampuan literasi digital. Jadi kemampuan kita itu harus kasarnya satu langkah di depan siswa, jangan sama bahkan tertinggal. Baik, terima kasih Bapak atas kesimpulannya. Mau ada penutupan Pak atau langsung saya tutup saja? Mungkin diwakilkan sama saya saja untuk menutupnya. Saya perwakilan dari presenter dan saya pribadi sebagai moderator. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penyampaian dan pemaparan. Terima kasih kepada semua yang berkenan hadir. Saya kembalikan kepada host kita, Ibu Nita.
こはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。 IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ5.0の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はいこれ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。